yang diperingatkan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats, perkara-perkara baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama, yang dimasuk-masukkan, dipaksa-paksakan untuk menjadi syariat agama. Hati-hati. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru ditambah-tambahkan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat. Sudah kita bahas bid'ah hasanah tadi, tidak ada. Walaupun ada beberapa kiai yang menulis buku dengan mengatakan adanya bid'ah hasanah dan dengan dalil-dalil tadi, ternyata dalil-dalil itu menunjukkan kalau yang dimaksud bukan kebid'ahan, paling tidak masalah musalah. Kalau kebid'ahan menambah-nambah syariat, maka tidak ada yang bagus, tidak ada yang baik sama sekali. Karena Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara yang baru diada-adakan di dalam agama ini adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat. Ikhwan fillah a'azakumullah, diperintahkan untuk berpegang sunnah dan diperingatkan agar menjauhi bid'ah. Ini menunjukkan kalau sunnah dan bid'ah adalah dua perkara yang bertentangan. Para salaf seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Idza tudi'a bid'atun," kalau dikerjakan satu kebid'ahan, nuzi'at anhu sunnah. Atau idza tada'a qaumun, kalau satu kaum mengadakan kebid'ahan, maka nuzi'a anhum sunnah, akan diangkat dari mereka sunnah. Jadi kalau kebid'ahan dikerjakan, ada sunnah yang tergeser. Dua kebid'ahan dikerjakan, dua sunnah tergeser. Kalau 10 dan seterusnya kebid'ahan, berapa sunnah yang akan tergeser? Karena agama ini lengkap, utuh, sempurna. Kalau sudah sempurna itu tidak perlu lagi ditambah-tambah. Kalau ditambahkan sesuatu, mesti ada yang bergeser. Karena rumahnya sudah jadi, rumah Islam ini sudah megah, indah, bagus. Labinah-labinahnya, bata-perbatanya sudah diletakkan tepat pada tempatnya. Kalau diganti, jadi jelek. Tambah ini, tambah ini, tambah ini. Kayaknya kalau kita sholat tidak membaca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, kurang afdal. Masih ada kepikiran-kepikiran macam-macam. Satu tambahan. Dan juga kayaknya kalau kita tidak berdoa dulu supaya nanti tidak khusyuk, ada doa lagi. Terus tambah panjang, tambah panjang, tambah panjang, tambah panjang. Di akhirnya juga begitu, tambah panjang, tambah panjang, tambah panjang. Akhirnya orang mengatakan, waduh, agama Islam ini susah ya, repot. Doanya panjang banget. Loh, yang membuat susah siapa? Kalian sendiri yang menambah-nambah, kalian sendiri yang mengatakan susah. Seperti ada orang haji yang mengeluh pada saya ketika di Masjidil Haram, bawa buku tebal bukunya. Saya ini nggak hafal, Ustaz, zikir-zikir ini bagaimana? Yang sunnah ini nih, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dari mulai sini rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Yang lainnya bebas. Kamu mau doa apa saja. Benar. Gampang ya. Gampang Islam ini. Ini yang membuat sulit ini. Ya, harus begini, harus begini, harus begini. Itu yang sulit. Ikhwan fillah a'azakumullah. Ternyata memang demikian. Kebid'ahan demi kebid'ahan tidak terasa ditambahkan 1, 2 sampai sudah ada 1001 kebid'ahan. Akhirnya manusia merasa, atau kaum muslimin sebagian merasa kok berat, kok sulit agama ini. Padahal mereka sendiri yang mempersulit diri mereka. Padahal dikatakan yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru, mudah-mudahkanlah dan jangan mempersulit. Dan basyiru, berilah kabar gembira, dan jangan membuat orang lari. Ini tidak harus, tidak wajib. Ini dikir-dikir bagus, mau baca silahkan juga nggak apa-apa. Tapi yang disunahkan ini baca ini saja, selesai. Oh, gampang banget. Ya gampang agamanya, alhamdulillah. Ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Ya. Itu baru satu contoh. Masih banyak lagi contoh-contoh lain. Puasa mutih, puasa mati geni, puasa puasa ini, puasa itu. Ada berbagai macam puasa.
yang berat-berat semua. Itu ajaran siapa? Siapa yang ngajarkan demikian? Kalau ajaran itu bukan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diajarkan dari Rasulullah SAW, terus berarti kamu membuat ajaran baru. Kalau membuat ajaran baru, apa itu bukan kurang ajar kepada Allah? Allah membuat syariat, kamu bikin syariat lagi, syariat baru. Am lahum syuraka'u syara'u lahu min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang juga membuat syariat yang Allah tidak izinkan pada mereka, yang Allah tidak izinkan untuk? Ini teguran keras dari Allah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang sama-sama seperti Allah boleh membuat syariat, boleh membuat syariat? Tidak bisa. Allah satu-satunya yang membuat syariat, Rasulullah yang menyampaikannya, dan kita menerima. Alaina at-taslim. Seperti ucapan Imam Az-Zuhri, dari Allah ilmunya, kata Imam Az-Zuhri, Rasulullah yang menyampaikannya, wa alaina at-taslim. Allah yang menentukan hukum-hukumnya, Rasulullah yang menyampaikan, dan kita yang menerima. Terima, amalkan, terima, amalkan, terima, amalkan. Nggak bisa protes pada Allah. Ya Allah, ini kenapa diharamkan? Supaya nggak bisa. Jangan sok pinter. Kenapa kok diharamkan? Kan mestinya ini baik. Kenapa? Oh, ini yang nggak boleh. Ini yang begini kok malah diperintahkan. Mestinya ini jangan. Itu berarti kurang ajar pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhak protes, tidak boleh merubah, tidak boleh mengganti, tidak boleh menambahi, tidak boleh mengurangi. Ini agama dari Allah. Saya mau masuk Islam, kata si kafir ini mau masuk Islam, tapi syaratnya saya dikasih dispensasi untuk tidak sholat. Boleh nggak? Tidak bisa. Ya sudah, sholat, tapi saya minta keringanan. Tidak bisa. Keringanan atau kelebihan tidak bisa. Karena agama ini milik Allah, bukan milik saya. Ini agama Allah, saya sampaikan pada kamu. Kamu masuk Islam, keuntungannya buat kamu. Kamu tidak masuk Islam, kerugiannya buat kamu, bukan buat saya. Ini agama, selesai. Begitu. Tidak bisa kemudian minta dispensasi, minta usulan pada agama ini. Judulnya, bukunya adalah studi kritis terhadap hadis. Kok mau kritik hadis? Apa sudah kehabisan kerjaan? Sudah kritik yang lain, aliran sesat apa belum? Sudah mengkritik mereka yang salah apa belum? Buku-buku yang harus dikritik banyak. Bukunya Ahlul Bid'ah, bukunya Khawarij, bukunya Musyrikin, bukunya Kufar, bukunya Yahudi, bukunya Nasrani, sudah selesai. Belum. Kok berani-berani mengkritik hadis? Studi kritis terhadap hadis. Hadis dikritik. Ini khonifidina azakumullah, orang-orang yang terlalu lancang, terlalu berani. Sehingga wasiat yang ketiga tadi betul-betul melengkapi perintah untuk berpegang dengan sunnah. Peganglah sunnah dan hati-hati dari lawannya. Hati-hati dari lawannya sunnah, yaitu bid'ah. Hati-hati kamu, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah.